Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Nah, pasti kita semua sudah tidak asing ya dengan kerajaan Romawi, yaitu sebuah dinasti yang pernah menjadi kerajaan terkuat pada masanya dan menguasai hampir seperempat dunia. Bahkan kerajaan Romawi memiliki pasukan militer yang sangat kuat dan sangat ditakuti oleh para musuhnya. Dan gak cuman itu aja teman-teman, bangsa Romawi juga hebat dalam bidang sains, sastra, teknologi, dan lain-lain. Dan karena sumbangsih mereka jugalah ya dunia kita bisa maju kayak sekarang. Nah, meskipun bangsa Romawi ini sangat berjaya pada masa itu dan bisa dibilang hampir sempurna ya, tapi bangsa Romawi ini punya aib juga. Romawi pernah beberapa kali mengalami kemunduran kerajaan yang luar biasa. Salah satu penyebabnya adalah karena Romawi dipimpin oleh kaisar-kaisar yang gila dan juga kejam. Dan kalau kita ngobrolin kaisar yang kejam ketika berkuasa, pasti bayangan kita bakal langsung mengarah ke sosok Caligula atau enggak Nero kan? By the way, kalau kalian pengen aku bahas juga tentang Caligula dan Nero, silahkan komen aja ya di bawah. Nah, gak cuman Caligula dan Nero aja yang terkenal dengan kegilaannya, sosok lainnya yang gak kalah gilanya adalah Marcus Aurelius Antonius atau Elagabalus. Dia memiliki masa pemerintahan yang cukup singkat karena skandal-skandal dan juga kontroversi yang dibikinnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari aku. Please ya, jangan lupa di subscribe karena tahun ini aku goalsnya itu adalah pengen dapat 1 juta subscribers. Please ya, subscribe ya, please. Elagabalus atau Heliogabalus adalah seorang kaisar Romawi dari tahun 218 hingga 222 Masehi. Elagabalus lahir pada tahun 204 Masehi di Emesa, Syria atau Roma ini dikenal juga sebagai Marcus Aurelius Antonius sebagai nama kekaisarannya. Dia adalah anak dari pasangan Sextus Varius Marcellus dan Julia Somias Bosiana. Ayahnya Elagabalus adalah seorang anggota Dewan Penasihat Kaisar Roma, sedangkan ibunya, Julia, adalah sepupu dari Kaisar Caracalla. Pada masa mudanya, Elagabalus menjabat sebagai seorang pendeta dari Dewa Matahari Elagabal di Emesa yang diambil dari bahasa Arab Ilah Ha-Gabal, dari ilah yang berarti dewa dan Gabal yang berarti gunung, dan artinya adalah dewa gunung. Namun, dalam bahasa Yunani sendiri, dewa matahari adalah Heliogabalus, campuran dari Helios dan Elagabalus. Setelah kematian Macrinus, seorang kaisar Romawi sebelumnya tewas dihukum mati karena melakukan pemberontakan. Akhirnya, pada tanggal 18 Mei 2018 Masehi, Elagabalus pun diangkat menjadi kaisar Roma saat umurnya 14 tahun. Dan saat kenaikan tahtanya tersebutlah, dia mengambil nama Elagabalus yang sudah melekat pada dirinya. Elagabalus menganggap orang-orang Romawi masih berpikiran tradisional, sehingga dia merasa perlu untuk memperkenalkan Dewa Matahari sebagai agama baru di Roma. Pada awal kenaikan tahtanya, Elagabalus diterima dengan tangan terbuka sebagai kaisar Romawi oleh bangsa Roma. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena selama dia memerintah, dia ini sering melakukan hal-hal yang aneh. Salah satu contohnya adalah dia pernah memaksa untuk menikahi salah seorang perawan vestal Roma yang suci. Dimana sebenarnya hal itu nggak boleh ya, karena perawan vestal Roma ini harus mengabdikan dirinya kepada dewa di kuil. Tapi Elagabalus nggak peduli. Dia merasa bahwa dirinya itu adalah titisan dewa, jadi dia pantas dilayani oleh perawan vestal.
Dia juga tergila-gila dengan kemewahan. Dia mengharuskan lorong-lorong dan aula-aula kerajaan selalu bertaburan bunga-bunga dan langit-langit ruang makan didesain khusus berisikan bunga mawar yang berguguran. Dan karena hal gila inilah yang membuat para tamu makan malam bisa sampai kehabisan nafas karena gundukan kelopak mawar yang jatuh dari langit-langit ruangan. Elagabalus juga nggak pernah pakai baju, sepatu, perhiasan dan lain-lain lebih dari sekali. Bahkan tempat dia buang air aja harus terbuat dari emas dan sofa yang didudukinya harus bertaburan daun yang terbuat dari emas juga. Tapi hal itu belum apa-apa teman-teman. Selama dia berkuasa, Elagabalus ini pernah terlibat beberapa skandal yang menggemparkan Roma. Salah satunya adalah kisah homoseksualnya dengan Herokles, yaitu seorang kusir kereta kuda istana. Kelakuan Elagabalus semakin tidak wajar ya. Jadi setelah skandal homoseksualnya ini tersebar, dia lalu mengumumkan ingin menjadi perempuan dengan cara memotong alat kelaminnya. Hal itu tentu saja membuat rakyat Romawi yang dipimpinnya menjadi sangat terkejut. Bisa dibilang Elagabalus menjadi satu-satunya penguasa dalam sejarah yang terang-terangan ingin melakukan perubahan jenis kelamin. Dia juga tidak menganggap dirinya itu adalah seorang kaisar, tetapi seorang permaisuri. Ada-ada aja. Bahkan dia pernah bilang ya teman-teman, jangan panggil aku tuan, karena aku adalah seorang wanita. Elagabalus juga sering berdandan seperti wanita. Dia juga tidak segan-segan bermesraan dengan Herokles di depan umum sampai orang-orang tuh muak melihatnya. Dan pada tahun 222, Elagabalus melakukan percobaan pembunuhan terhadap sepupu dan juga sekaligus pewaris tahtanya, yaitu Alexander. Percobaan pembunuhan itu dilakukan untuk mengamankan posisinya sebagai Kaisar Roma, karena Alexander memiliki dukungan yang lebih besar dibandingkan dengan dirinya. Namun usaha itu gagal, dan sebagai gantinya, Elagabalus serta ibunya dibunuh di dalam toilet istana oleh orang suruhan para suksesor Alexander. Jenazah keduanya kemudian dibuang ke sungai Tiber, dan diketahui tidak ada seorang pun yang mencoba untuk mencari keberadaan mayat mereka. Dengan kematian Elagabalus, Alexander pun otomatis dinyatakan sebagai Kaisar baru Roma. Nah, itu dia historita, sedikit cerita mengenai Elagabalus, yaitu seorang kaisar Romawi yang terkenal akan kegilaan dan kekejamannya. Well, kalau menurut aku sih Elagabalus ini bisa dibilang mewarisi tahta kerajaan tanpa dibekali ilmu politik dan militer yang bagus. Jadi hal itulah yang mungkin menjadi pemicu terjadinya keganjilan dalam kekuasaannya, karena mental yang dia miliki tidak terasah dengan baik di dalam pemerintahan.
By the way, buat teman-teman yang belum nonton video cerita tentang kebiasaan aneh peradaban Romawi kuno, silahkan klik aja link yang ada di description box karena video itu seru banget, kalian harus nonton. But anyway, thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. And last but not least, I love you all and I'll see you in my next video. Bye!